Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi azzana bil imani bih wa hadana ila azmi syari'ati wa as'adana bi idba'i afdal rasulih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah fil wahiyyati wa rububiyyati wa asma'ihi wa sifatihi, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin yang rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu peran pemuda muslim di zaman milenial. Peran pemuda muslim di zaman sekarang atau di zaman milenial tidak terlepas dari tuntunan perubahan zaman yang sangat pesat perubahannya. Sebagai seorang muslim, mestinya kita semua harus paham akan zaman yang sudah muncul pada saat ini. Semestinya mampu menyesuaikan dan membawa nilai-nilai agama dan syar'i pada tatanan kehidupan. Sekarang tanpa menodai syariat yang sudah dituliskan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, ini merupakan nasihat penting bagi seorang pemuda yang hari ini hidup dalam kondisi penuh fitnah dan penuh syubhat dengan benturan peradaban dan kondisi zaman. Menurut kita, bahwasanya zaman itu mungkin akan merusak semakin ke belakang. Tapi kita semua sebagai generasi muda, generasi muslim yang sangat berguna, marilah kita manfaatkan pengetahuan kita, ilmu kita yang sudah kita dapat untuk diterapkan dalam zaman milenial. Berdasarkan penjelasan di atas, pemuda telah dijanjikan akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, yakni ia yang memiliki peran penting dalam mengambil posisi strategis baik dalam hal keilmuan agama, disiplin ilmu dan kebermanfaatan di lingkungan masyarakat. Rasulullah SAW bersabda, "Sab'atu yudilluhumullahu fi dillihi yawma la dilla illa dilluh, wa sabu nasha'a fi ibadati rabbih." Bahwasanya ada tujuh golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam naungannya atau arsy-Nya pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya, dan seorang pemuda yang tumbuh dalam ibadah atau ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan betapa besarnya perhatian Islam terhadap seorang pemuda muslim yang mampu mendatangkan kebaikan, sekaligus menjelaskan keutamaan bagi seorang muslim yang memiliki sifat yang alim. Seperti dijelaskan dalam hadis tersebut, Imam Abul Ula Al-Mubarakafih rahimahullah bersabda, dalam hadis ini Rasulullah SAW menghususkan atau menyebutkan seorang pemuda karena muda adalah berpotensi besar untuk didominasi oleh nafsu dan syahwat. Disebabkan kuatnya pendorong untuk mengikuti hawa nafsu pada diri seseorang pemuda, maka dalam kondisi seperti ini untuk berkomitmen dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala lebih sulit, dan ini menunjukkannya kuatnya ketakwaannya. Hadis Tufatul Ahwazi. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda,
menjaga dirinya dari hawa nafsu yang jahat dan berusaha terus untuk menjauhi keburukan-keburukan yang ada. Dia mencegah dirinya untuk bisa dalam hal-hal kerusakan. Inilah sosok pemuda muslim yang Allah Ta'ala cintai dan pandai dalam mensyukuri nikmat besar yang Allah Ta'ala anugerahkan kepadanya. Maka beberapa hal yang sekiranya bisa kita lakukan sebagai seorang pemuda muslim saat ini adalah: yang pertama adalah lakukan hal positif. Lakukan hal positif itu banyak, dengan melakukan hal positif yang sesuai dengan syariat Islam, dengan ajaran-ajaran agama yang benar. Tentunya apa yang sudah tertuang dalam ajaran Islam, seperti halnya mencari ilmu, ikut agenda-agenda dakwah, ikut majelis taklim, mengikuti agenda yang bermanfaat, serta mengamalkan amalan-amalan yang soleh. Ini bentuk suatu hal positif. Apabila pemuda Islam melakukan hal tersebut, insya Allah akan kita selamat di dunia dan akhirat. Kedua, membentengi diri, yaitu dengan berbagai kondisi dan syubhat yang ada, kita dianjurkan untuk senantiasa berhati-hati dan membentengi diri serta mempertebal keimanan kita untuk mengantisipasi berbagai hal yang dapat meracuni keimanan dan pemikiran. Yang ketiga yaitu menjaga akhlak. Kita sebagai pemuda Islami harus menjaga akhlak dan kita harus berakhlak mulia dan beradab itu bagaikan buih di tengah lautan. Karena ia sulit ditemukan